just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online kita. Saya yakin dan percaya kita semua menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Baik, mari kita mulai dengan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini atas berkat dan kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah online kami di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami mau naikkan pujian, penyembahan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, mari seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Yes, katakan ku tahu Allah. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang setia dalam hidup kita. Amin. Biar dengan hati yang sungguh-sungguh menuju memperhatikan setiap kasih-Nya dalam hidup kita, kita mau siapkan hati kita dengan penuh penyembahan, penuh pujian baginya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan.
Oleh sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Bapa, biar pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami yakin Engkau mau berbicara pada setiap kami Tuhan. Biar pengurapan turun atas hamba-Mu, turun atas kami semua juga ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, ya segala puji bagi Tuhan. Menjadi doa saya kita semua ya tetap sehat, ya tetap semangat untuk mengiring Dia, belajar untuk mentaati Dia sebagai bukti kasih kita kepada Dia. Minggu lalu saudaraku kita sudah diberitahu oleh firman Allah ya, melalui pernyataan yang Stefanus ucapkan ya mengenai nenek moyang Israel saudaraku ya, di dalam perjalanan mereka di padang gurun di bawah pimpinan Tuhan yang luar biasa itu. Ternyata dalam hati Israel selalu ingin kembali ke Mesir ya. Mereka tidak bulat di dalam mengikut Tuhan ya. Karena saudaraku sementara mereka belajar mengikuti Tuhan, hati mereka terikat dengan Mesir. Itu sebabnya saya katakan minggu lalu Israel ini mendua hati saudaraku. Nah karena mendua hati, tidak bulat hatinya mengikut Tuhan saudaraku, jadi mudah bersungut-sungut ya, mudah membanding-bandingkan saudaraku ya. Bagaimana mereka di padang gurun sekarang di bawah pimpinan Musa, di bawah pimpinan daripada Tuhan sendiri, dan bagaimana mereka hidup di Mesir. Sebagai akibatnya mereka mudah sekali bersungut-sungut. Jadi belajar dari sikap hati Israel ini saudaraku ya, maka kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah penting untuk kita selalu menyelidiki motif dan tujuan kita di dalam mengikut Tuhan. Ya, ini merupakan saudaraku starting pointnya untuk membangun manusia rohani kita. Ya, motif dan tujuan kita harus benar. Kalau enggak, saudaraku, bagaimana kita membangun di atas dasar yang tidak benar? Ya, yang kedua kita membutuhkan untuk membulatkan hati di dalam mengikut dan mentaati Tuhan. Itu saudaraku. Jadi apa sesungguhnya motif kita di dalam mengikut Tuhan? Saya percaya hanya satu motif yang benar saudaraku. Apa itu? Yaitu mengasihi Dia sebagai respon kita terhadap kasih-Nya kepada kita terlebih dahulu. Ya, Dia terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Hal ini penting, saudaraku. Ketika Yesus, saudaraku, memulihkan hati daripada Petrus yang sempat menyangkali Dia, sempat kembali kepada pekerjaan yang lama menjadi saudaraku nelayan. Pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus sangat penting. Ya, 3 kali Yesus mengatakan, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, lebih daripada mereka ini. 3 kali Dia menyampaikan pertanyaan itu kepada Petrus. Itu sebabnya penting bagi saya hal mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya motif yang benar di dalam mengikut Dia. Itu juga sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Lalu apakah tujuan kita mengikut Dia? Nah, ini beberapa catatan saya. Yang pertama, saudaraku, adalah untuk mengabdi kepada Kristus. Saya pilih kata mengabdi kepada Kristus. Karena saya mengingat dulu saya itu telah menjadi budak, saudaraku, daripada si jahat, saudaraku.
Saya seperti budak yang ada di pasar budak. Budak yang sebetulnya tidak laku untuk dijual lagi, saudaraku. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya yang besar, Dia membeli saya dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah-Nya sendiri, saudaraku. Sehingga saya bukan lagi milik daripada si jahat. Saya juga bukan milik dari diri saya sendiri. Makanya saya nggak boleh jadi budak lagi daripada si jahat. Saya juga tidak boleh lagi jadi budak daripada diri saya sendiri. Saya harus menjadi hamba dari Tuhan saya yang baru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya pakai istilah tujuan kita mengikut Dia adalah mengabdi kepada Kristus Tuhan kita. Yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Ya, akan Tuhan kita yang baru ini, Tuhan yang begitu baik, saudaraku. Firman Allah berkata, saudaraku, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, lalu kita belajar menikmati Dia, belajar mengecap. Ya, mengecap kebaikannya, mengecap keindahan daripada pribadinya. Ya, firman Tuhan berkata selanjutnya setelah ayat itu, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi ini tujuan kita mengikut Tuhan, ya, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan dirinya. Dan yang ketiga adalah mengizinkan ketuhanannya, saudaraku, berkuasa atas seluruh aspek hidup kita melalui mentaati Dia. Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, saudara, kalau ada satu aspek dalam hidup kita, ya, di dalam pekerjaan kita, ya, dalam hidup rumah tangga kita, dalam cara kita mengatur uang, saudaraku, ya, salah satu aja di dalamnya, saudaraku, di mana Yesus tidak berkuasa atas kita di dalam hal-hal tersebut, saudaraku, maka Dia bukanlah Tuhan sepenuhnya atas hidup kita. Jadi penting, saudaraku, untuk mengizinkan Dia, ya, mengizinkan ketuhanannya berkuasa atas seluruh aspek hidup kita melalui mentaati Dia, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya akan meneruskan berbicara tentang ketaatan atau mentaati Dia. Ya, satu hal yang saya katakan sangat urgen, sangat penting justru di masa yang sukar hari-hari ini, masa yang tidak mudah. Ya, justru saya mau sampaikan kepada saudara betapa pentingnya untuk kita terus-menerus belajar taat. Itu sebabnya mari kita mulai dengan membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di sana Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, dari ayat-ayat yang Yesus sampaikan ini, saya menandai begini, semua orang, saudaraku, sedang membangun rumah. Ya, rumah apa itu, saudaraku? Ya, bukan rumah secara jasmania, tapi rumah, saudaraku, rumah rohani, rumah kehidupan ini, saudaraku. Dan dari apa yang Tuhan Yesus juga sampaikan, saudaraku, berdasarkan caranya orang membangun rumah, itu ada dua
jenis orang, saudaraku, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, nah yang bijaksana dan bodoh ini ditentukan, saudaraku, oleh respon mereka terhadap perkataan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi dari ayat-ayat ini sekali lagi kita semua orang percaya sedang membangun rumah rohani. Ya, dan dari cara kita membangun rumah ketahuan siapa yang bijaksana, siapa yang bodoh. Dan yang bijaksana dan yang bodoh ini, saudara, ditentukan oleh respon mereka terhadap firman Allah, saudaraku. Jadi renungan ini saya beri judul, saudaraku, menjadi bijaksana lebih bernilai dan perlu daripada menjadi sukses. Ya, mari kita melihat, saudaraku, ya, mulai dari orang yang bodoh dulu, saudaraku. Mari kita akan melihat yang pertama, ya, yaitu orang yang mendengar tetapi, saudaraku, tidak melakukan. Yesus samakan orang ini sebagai orang yang bodoh, saudaraku. Ya, ini jadi bukan bodoh secara intelektual, saudaraku. Mungkin secara intelektual, saudaraku, orang ini bisa disebut sebagai pandai. Tapi kalau di dalam dia berespon terhadap perkataan Tuhan, dia hanya mendengar tapi dia tidak melakukan, sekalipun secara intelektual dia bisa dikatakan orang pandai, saudaraku, dia tergolong orang yang bodoh, saudaraku. Ya, nah, mengapa disebut sebagai orang yang bodoh, saudaraku? Sebab orang yang mendengar tetapi tidak melakukan itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ya, saya percaya, saudaraku, ya, di dunia ini, ya, hampir tidak bisa kita jumpai, saudaraku, ada orang membangun rumah di atas pasir. Ya, saya pernah pergi ke satu tempat, saudaraku, ya, melihat rumah-rumah yang dibangun, saudaraku, hanya dari tanah saja, saudaraku, ya. Tapi tetap saja, saudaraku, ya, ada batu-batu yang menjadi fondasinya, saudaraku. Tetapi di dalam kehidupan rohani, saudaraku, saya percaya ada terlalu banyak orang yang membangun rumahnya itu di atas pasir, saudaraku. Ya, mereka itu mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Itulah, saudaraku. Nah, pasir itu sesuatu yang tidak kuat. Tidak ada daya rekat antara pasir dengan pasir, saudaraku. Kalau nggak ada semennya, nggak bisa, nggak ada daya rekat, saudaraku. Itu sebabnya pasir itu mudah berubah. Ya, kalau hujan datang, saudaraku, pasti berubah itu bentuk pasir. Ya, kalau saudara main di pantai, saudaraku, bikin rumah-rumahan dari pasir, saudaraku. Ya, lalu ada hujan, saudaraku, atau air dari laut mengejar sampai ke pinggir, saudaraku, lalu kena rumah-rumahan dari pasir, langsung berubah. Kena hujan berubah pasir itu, kena angin sudah langsung berubah. Ya, nah, di atas dasar apa orang membangun itu yang dikatakan mudah berubah, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, ya, misalnya membangun di atas harta, saudaraku. Ya, harta itu, saudaraku, bisa berubah-ubah. Ya, rumah, saudaraku, uang dan sebagainya bisa mudah berubah. Ya, ada gempa bumi, hancur itu rumah. Ya, uang, saudaraku, barangkali nilainya hari ini, saudaraku, begitu tinggi, tapi lain kali, saudara, nggak ada nilainya sama sekali. Itu mudah berubah. Apalagi yang mudah berubah? Yang kedua adalah ketenaran, popularitas, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, begitu dipenuhi dengan hasrat untuk menjadi tenar, menjadi populer, saudaraku. Ya,
Kalau lihat di medsos saudaraku ya, orang dengan berbagai macam saudaraku menampilkan saudaraku tayangan-tayangan dengan mengharapkan saudaraku banyak subscribernya, saudaraku banyak orang yang menjadi pelanggannya saudaraku. Ya tentu itu baik, tetapi saudaraku kalau untuk popularitas, ketenaran itu sesungguhnya saudaraku sesuatu yang rentan, sesuatu yang mudah berubah. Yang ketiga adalah kekuasaan atau jabatan. Saudaraku, ya, nggak selamanya kan saudaraku orang itu jadi presiden, saudaraku. Nggak selamanya jadi menteri, nggak selamanya jadi gubernur, nggak selamanya jadi bupati. Bisa saudaraku karena umur, pensiun dan sebagainya. Itu semua saudaraku bisa berubah. Ada orang yang membangun hidupnya, membangun keberharganya di atas dasar kekuasaan, jabatan. Makanya setelah tidak menjabat lagi terkena apa yang disebut post power syndrome, saudaraku ya. Menjadi hancur harga dirinya, merasa tidak diperlukan lagi. Ya, berikutnya apa saudara? Di catatan saya, kita lihat yang keempat, hidup nyaman. Ya, orang merindukan kenyamanan, kesenangan hidup, ya, plesir, ya, memuaskan keinginan-keinginan tubuh ini, saudaraku. Banyak orang juga dipenuhi dengan hasrat seperti ini. Lalu mulai saudaraku bekerja dan sebagainya, saudaraku untuk mencapai hal-hal seperti itu. Apalagi prestasi yang tinggi. Itu sebabnya orang kalau prestasinya biasa-biasa saja, apalagi di zaman sekarang yang keberhargaan itu coba dibangun melalui pencapaian. Waduh, saudaraku, orang yang prestasinya biasa-biasa saja merasa nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Lalu yang keenam, apa itu? Nah ini menurut saya justru sangat penting bagi orang-orang yang saudaraku membangun di atas pasir. Apa itu? Pujian, sanjungan, pengakuan daripada orang lain. Ya, orang bisa punya harta banyak, ketenaran, kekuasaan, hidup nyaman, prestasi tinggi, tapi kalau nggak ada pujian, nggak ada sanjungan, nggak ada pengakuan orang lain, wah itu rasa hampa, saudaraku. Ya, nah di dalam teologi sukses, saudara, keenam hal ini, ya, keenam hal yang saya sebutkan ini saudaraku, ketika dimiliki lebih banyak, lebih tinggi, lebih hebat dari kebanyakan orang, maka orang itu dianggap sebagai orang yang sukses, ya. Sehingga orang yang tidak paham akan nilai kebenaran, saudaraku, berlomba-lomba untuk mengejarnya, menjadikannya sebagai dasar dari bangunan kehidupan rohaninya, saudaraku. Ya, kiranya kita memahami bagian ini, saudaraku, dan tidak lagi, saudaraku, hidup seperti itu, ya, mengejar sesuatu yang sesungguhnya hampa, sesuatu yang mudah berubah. Nah, sekarang yang kedua, saudaraku, ya, jenis orang yang kedua adalah orang yang mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan itu sama dengan taat, saudaraku. Ya, Yesus katakan orang yang mendengar dan melakukan, ya, taat artinya itu adalah orang yang bijaksana. Katakan amin, saudaraku. Ya, mengapa dia dikatakan sebagai orang yang bijaksana? Mungkin dia bukan orang yang pendidikannya tinggi, saudaraku. Mungkin dia bukan orang yang kaya, saudaraku. Dia bukan orang yang tenar, saudaraku. Dia bukan orang yang berprestasi tinggi, ya. Tapi jangan salah ya, saudaraku, tentu itu semua juga boleh menjadi bagian daripada orang yang hidup di dalam Tuhan. Tapi ukuran menjadi bijaksana bukan itu. Ternyata di pemandangan Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Ya. Itu baru disebut bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Ini, karena dia seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Nah itu saudaraku, di atas batu dia membangun rumah, bukan di atas pasir. Ya, di atas batu. Nah itu orang yang bijaksana, saudaraku. Ya, membangun rumahnya di sana. Apa batu itu, saudara?
Kita semua tahu, yaitu Kristus dan firman-Nya. Katakan bersama saya, Kristus dan firman-Nya. Orang yang mendengar perkataan Tuhan lalu melakukannya adalah orang yang taat, adalah orang yang bijaksana. Mengapa? Karena dia sedang membangun rumahnya di atas batu, yaitu Kristus dan firman-Nya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, Rasul Paulus ya yang mengatakan bahwa dirinya sebagai ahli bangunan telah meletakkan dasar, fondasi bagi gereja. Ya, dan fondasi itu bukan dirinya, saudara. Ya, dasar itu bukan dirinya. Dasar itu hanya satu aja. Makanya tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu fondasi daripada gerejanya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya gereja adalah gereja yang pintu gerbang alam maut tidak dapat menguasainya. Karena dibangun di atas fondasi Yesus Kristus. Juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Paulus mengatakan begini. Dan mereka semua, ya, orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun itu. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Siapa batu karang rohani itu? Paulus mengatakan, dan batu karang itu ialah Yesus, saudaraku. Saya percaya justru di masa sukar ini, saudara, ya, masa yang tidak mudah ini, perlu untuk kita memastikan, ya, fondasi rumah rohani kita. Ya, kita perlu memastikan fondasinya adalah Yesus Kristus Tuhan, batu karang yang teguh, saudaraku. Ya, sekedar cerita saja, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu saya dengan istri dan beberapa jemaat, saudaraku, pernah ke Bunaken, saudaraku, ya. Saya dan istri sempat ya berenang, ya. Waktu saya terjun dari boot, saudaraku, ya, saya meluncur ke bawah, saudaraku. Lalu tidak tahu kalau di bawah itu ada batu karang, saudaraku, ya. Saya punya kaki, saudaraku, di bawah lutut itu kebentur batu karang itu, saudara. Waktu kebentur, saudaraku, ya, saya itu mendapat satu perasaan begini, begitu kerasnya batu karang itu, saudara. Ya, saya pernah kesandung batu, pernah kebentur batu, tapi kebentur dengan batu karang itu memberi satu perasaan di dalam hati, waduh, kerasnya bukan main ini batu karang. Ya, saudaraku, waktu saya lihat, saudara, kaki saya udah memar, saudara, sedikit lecet, saudara. Betapa keras, betapa kuatnya. Nah, Yesus itulah batu karang yang teguh, saudara. Kita perlu membangun hidup kita di atas dasar itu. Caranya bagaimana? Sekali lagi, mendengar dan melakukan. Artinya taat, saudara. Nah, kalau kita membangun di atas dasar daripada Kristus dan firman-Nya, maka, saudaraku, kita akan tahan terhadap hujan, banjir, dan angin, saudaraku. Ya, sama-sama sebetulnya orang yang yang mendengar dan tidak melakukan juga, saudaraku, menghadapi itu, saudaraku. Ada hujan, ada banjir, ada angin. Tapi orang yang membangun juga, saudaraku, ya, di atas dasar batu karang Kristus, mengalami hal yang sama. Tapi bedanya, saudaraku, orang yang membangun di atas dasar batu itu, mereka tahan terhadap hujan, banjir, dan angin.
Saudara, apa itu hujan, banjir, dan angin, saudara? Kalau kita membaca perkataan-perkataan Tuhan, ya, hujan, banjir, dan angin itu merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan, saudara. Kekuatan yang bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kalau saudara membangun rumah, ya, di atas pasir, rumahnya juga dari pasir, kena hujan, saudaraku, kena banjir, ya, kena angin, langsung rontok semua. Dikatakan hebat kerusakannya. Tapi orang yang membangun di atas batu, saudaraku, dia akan tahan. Apa itu, saudaraku, hujan, banjir, dan angin, saudaraku? Kalau saya boleh menafsirkan sehubungan dengan kondisi daripada akhir zaman ini, saudaraku, paling enggak 3 hal, ya. Itu bicara tentang pengajaran sesat, saudaraku. Ya, saudara, dari dulu memang gereja itu diterpa dengan pengajaran-pengajaran sesat, ya, sejak abad pertama, saudaraku. Ya, sejak zaman rasul-rasul sudah ada tuh pengajaran-pengajaran yang melawan keilahian daripada Yesus, melawan kebenaran bahwa Yesus adalah setara dengan Bapa. Itu dari sejak abad pertama sudah ada itu hantaman-hantaman, goncangan-goncangan, ya, yang ditujukan kepada gereja sampai dengan hari ini. Isu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, dia itu diciptakan dan sebagainya. Saudaraku, masih menerpa terus gereja pada akhir zaman ini. Ya, ada yang mengatakan sekarang bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah, saudaraku. Allah itu hanya satu pribadi. Ya, Bapa dan Yesus itu sama. Ya, Bapa itu Yesus, Yesus itu juga Bapa, Yesus itu Roh Kudus itu juga Yesus. Nah, saudaraku, ini kalau kita, saudaraku, tidak membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Allah, maka, saudaraku, bangunan iman rumah kita bisa hancur. Yang kedua, saudaraku, tentang nilai-nilai daripada dunia ini. Kita tahu iblis ada di balik dari semua sistem nilai yang ada di dalam dunia ini. Materialisme, saudaraku, meninggikan harta, yang penting itu uang. Ya, materialisme, apalagi hedonisme, apalagi suksesisme. Semua orang itu, saudaraku, dipenuhi dengan kerinduan untuk sukses. Ada yang mengajarkan kalau bisa itu sukses sebelum usia 30 tahun. Wah, saudaraku, ya, kalau kamu mencapai ukuran tertentu, kamu disebut sebagai orang yang sukses, walaupun untuk melakukan semua itu akhirnya meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, apa itu, saudaraku, yang bisa menghancurkan, ya, digambarkan sebagai hujan, banjir, dan angin, yaitu kedagingan, ya, sifat tabiat manusia, saudaraku, yang selalu bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, tabiat manusia lama itu, saudaraku, bahwa hati Israel itu suka mau kembali ke Mesir. Bagi saya itu menjadi satu gambaran, saudaraku, bagaimana sifat daging kita ini selalu mau membawa kita balik lagi, ya, untuk menjadi sama dengan yang dulu, saudaraku. Ya, di dalam Tuhan itu kalau kita disakiti harus mengampuni. Disakiti 7 kali oleh orang yang sama datang 7 kali kepada kita, harus mengampuni. Nah, saudara, bagi tabiat daging ini, aduh, nggak enak. Kita pengennya seperti mau membalas. Nah, mau membalas itu tabiat lama, saudaraku. Nah, kalau orang Kristen, saudaraku, tidak membangun disiplin rohaninya dengan sungguh-sungguh, mulai dari berdoa, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan, menghafalkan, mendeklarasikan firman, tidak belajar untuk minta dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Wah, dia ada dalam bahaya untuk kembali hidup.
di dalam sifat tabiat dagingnya, dan itu akan menghancurkan bangunan rumah rohaninya sendiri, saudara. Jadi mari kita mau perhatikan, saudaraku, ya. Nah, sekarang bagaimana membangun di atas batu, ya, atau hidup dalam ketaatan, atau menjadi bijaksana, saudaraku. Ya, saya mendapatkan satu pencerahan melalui Yosua 1 ayat 8. Bagaimana kita membangun bahkan mengembangkan ketaatan kita, ya, menjadi orang yang bijaksana, membangun rumah di atas batu. Yosua 1 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudaraku. Ya, mari kita melihat ayat ini, saudaraku, ya, perbagian, ya. Jadi di sini saya mencatat begini, saudara. Ketaatan dikembangkan melalui apa? Ya, berdasarkan ayat-ayat itu. Kita melihat, tidak lupa memperkatakan firman. Katakan bersama saya, tidak lupa memperkatakan firman. Ya, bagi saya hari-hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, saudara, ya. Kenapa perlu memperkatakan, saudaraku? Saudara, firman Tuhan berkata begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Firman Tuhan juga berkata, kalau mau melihat hari-hari baik, jagalah lidahmu dari ucapan yang menipu. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, menjaga lidah, menjaga perkataan kita. Nah, orang itu kalau mau taat, saya percaya, saudara, salah satu dasarnya adalah tidak lupa memperkatakan firman. Kenapa? Waktu kita memperkatakan firman dari lidah kita, saudaraku, yang terhubung dengan sistem syaraf pusat, itu mengakibatkan begini, ketika kita mengucapkan firman Tuhan, saudaraku, langsung sistem syaraf pusat, saudaraku, menyetujui apa yang diucapkan oleh lidah kita, lalu mengirim seluruh pesan itu, saudaraku, kepada seluruh tubuh, ya, kepada syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita, dikirim, saudaraku. Waktu saya berkata misalnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lalu saya berkata begini, Tuhan, aku telah mengecap kebaikan-Mu. Aku telah melihat kebaikan-Mu. Engkau nyatakan dalam hidupku. Saudaraku, itu seluruh sistem syaraf mengirim kabar yang sama kepada seluruh tubuh saya, saudaraku. Waktu saya berkata kepada jiwa saya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni engkau dan telah menyembuhkan segala penyakitmu. Waduh, waktu saya mengucapkan begitu, saudaraku, seluruh tubuh saya akan dipengaruhi, saudara. Belum cukup dengan itu, dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, di dalam merenungkan itu kita perlu membaca, kita perlu menghafalkannya. Lalu di dalam merenungkan ada juga unsur mengucapkan, menggumamkan, saudaraku. Ya, waktu kita barangkali mau melamun, ya, daripada ngelamun yang enggak, saudaraku, kita ingat firman Tuhan. Oh, kita ucapkan firman Tuhan, puji Tuhan, orang benar itu seperti pohon kurma, akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di atas Libanon. Saudaraku, ketika hal-hal seperti itu memenuhi hati kita, maka yang ketiga, kita akan terdorong untuk bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Karena diucapkan, direnungkan, diucapkan juga, saudaraku, lama-lama firman itu menguasai seluruh keberadaan kita. Akhirnya kita diberi anugerah. Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Dan sebagai akibatnya, saudaraku. Nah, apa akibatnya, saudara? Perjalanan iman kita akan berhasil. Ya. Di sini, saudaraku, keberhasilan kita diukur, saudaraku. Ketika melalui ketaatan, kesetiaan kita melakukan firman, kita sampai kepada apa yang Allah maksudkan. Kita menggenapi apa yang Allah rancang dalam hidup kita, saudara. Perjalanan iman kita akan berhasil. Ini yang paling penting, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, bahkan kalau perlu kegagalan, untuk menyadarkan kita ada sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang sedang kita kejar-kejar hari-hari ini, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan supaya kita punya perjalanan iman yang berhasil. Dan yang berikutnya dikatakan kita akan beruntung. Israel tidak perlu, saudaraku, membangun rumah di Kanaan. Sudah ada rumah-rumah di situ yang tidak mereka bangun, saudaraku, ya. Sudah tersedia lahan, semuanya itu semua pemberian daripada Tuhan. Bukan sesuatu yang dia usahakan. Itu beruntung, saudaraku. Nah, kita nggak usah tunggu punya rumah, punya tanah, punya kebun, saudara. Kita adalah orang yang beruntung. Kenapa, saudaraku? Karena tanpa usaha daripada kita boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Karena Dia yang memberi anugerah kepada kita. Dia menarik kita. Dia memberi kita satu pencerahan tentang pribadi Yesus melalui Roh-Nya. Sehingga kita boleh menjadi percaya dan lahir baru. Kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Itu satu keberuntungan. Kita tidak mungkin memindahkan diri kita sendiri dari maut ke dalam hidup. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Berdasarkan iman kita. Tapi iman kita pun karena anugerah daripada Tuhan. Jadi gak usah tunggu punya apapun. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita adalah orang yang beruntung. Katakan amin, saudaraku. Iya. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saudaraku, saya mau menegaskan lagi. Orang yang taat adalah orang yang bijaksana, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena sesungguhnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan sangat menghargai orang yang beriman. Hanya orang yang beriman boleh menghampiri Dia, saudaraku. Ya, mereka juga menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka telah belajar menjadi orang yang rendah hati dan mudah dipimpin. Ini satu kualitas yang indah sekali, saudaraku. Orang yang rendah hati itu pasti mau belajar taat. Dan orang yang taat itu, saudaraku, akan terus bertumbuh di dalam kerendahan hatinya. Saudaraku, firman Allah berkata orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang rendah hati akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang taat adalah orang yang bijaksana karena mereka juga adalah orang yang menaruh hidup mereka di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Ya, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memelihara hidup mereka sendiri. Itu sebabnya mereka berserah kepada Tuhan dengan cara melakukan apa yang mereka dengar daripada Tuhan. Itu sebuah kualitas yang indah sekali. Saudaraku, orang yang taat disebut orang bijaksana karena mereka juga orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, mengandalkan Tuhan itu bukan hanya melalui nyanyian, oh Tuhan aku mengandalkan Engkau. Mengandalkan Tuhan itu artinya juga mentaati firman Tuhan. Ya,
Saudara kiranya memahami jalan pikiran yang saya sampaikan ini kepada saudara. Ya, selanjutnya mereka juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bukti daripada kasih itu, Yesus sendiri katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Wow, saudaraku. Jadi kasih kepada Tuhan itu sebuah tindakan mentaati segala perintahnya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Dan yang terakhir catatan saya begini, saudaraku. Orang yang taat adalah orang yang bijaksana. Karena mereka sedang membangun rumah rohaninya di atas batu. Di atas batu karang Yesus. Yesus yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dia bisa kita andalkan. Orang benar itu pada akhirnya, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sampai masa tuanya pun masih akan terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan bahwa ia adalah gunung batuku. Tidak ada kecurangan di dalam diri daripada Tuhan. Sehingga kita boleh bersandar aman di dalam Dia, saudaraku. Sekian puluh tahun, saudaraku, saya mengikut Tuhan. Saya boleh merasakan, saudaraku, tentu, saudaraku, kualitas rohani itu tidak bisa dibangun sehari dua hari, puluhan tahun. Saya merasa juga pertumbuhan rohani saya memang juga kadang saya merasa begitu lambat, saudaraku. Tapi saudaraku, bagi saya pengalaman ini menunjukkan betapa sabarnya dia, betapa dia penuh pengertian bagi orang yang tulus mau mengasihi dia. Selalu ada pertolongan. Dan itu saya alami. Saya tidak pernah dikecewakan oleh dia, saudara. Sampai hari ini saya boleh bersaksi, saudaraku. Saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mungkin saya lebih banyak mengecewakan dia, saudara. Tapi di dalam panjang sabarnya, dia selalu menolong kita. Dan saya percaya dia dalam panjang sabarnya juga akan menolong saudara. Tapi itu tergantung juga apakah kita mau dengan tulus mengikut dia. Apakah motif kita, tujuan hidup kita itu benar di dalam mengikut dia, saudara. Ya. Saudaraku, sekali lagi saya mau sampaikan, saudaraku, menjadi bijaksana jauh lebih bernilai dan perlu untuk hari-hari sekarang ini daripada dianggap sebagai orang yang sukses. Mari kita baca ayat yang terakhir, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ini satu janji, saudaraku, yang saya terus renung-renungkan, saudaraku. Menjadi ayat yang menguatkan saya. Ya, bahwa dia tidak akan mengecewakan saya. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sion berbicara tentang gereja. Allah telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, saudaraku. Gereja hanya dibangun dan menjadi kuat, saudara, kalau batu penjurunya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan itu yang harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ada janji di sana, saudaraku. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di dalam salinan lama dikatakan tidak akan diberi malu. Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan tidak akan dikecewakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam hati yang tulus,
Di dalam mengiring dia, saudara, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Akan diberi konfirmasi melalui firman-Nya. Bahwa Yesus itu setia kepada kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Kita bisa saja jatuh bangun dalam pengiringan ini. Tapi sekali lagi di dalam panjang sabarnya, dia akan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh, saudara. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Dan semua hal yang baik ini, sesungguhnya dia telah bayar terlebih dahulu. Secara kontan, saudaraku. Gak pakai nyicil. Yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Melalui persembahan dirinya sendiri. Sebagai korban persembahan yang harum di hadapan Bapa. Itu bayaran yang mahal supaya semua yang kita dengar itu dimungkinkan untuk kita alami, kita lakukan, dan kita bertumbuh menjadi orang percaya yang sungguh bijaksana. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya dengan kuasa Roh dan firman-Nya yang penuh dengan kasih karunia memampukan kita untuk menjadi bukan hanya pendengar, tapi pelaku daripada firman-Nya. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana di tengah zaman yang rusak ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap
Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Baik saudaraku, ya saya percaya kita semua telah mengalami berkat daripada Tuhan. Ya, kita dilawat oleh roh dan firman-Nya dalam hati kita. Mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita secara virtual. Kita akan mengucap syukur untuk firman-Nya dan mengucap syukur untuk pertolongannya sampai hari ini dan yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan hati kami oleh roh dan firman-Mu sendiri yang adalah firman kasih karunia. Supaya kami bukan hanya sebagai pendengar tetapi tidak melakukan. Tapi kami menjadi orang yang suka mendengar firman dan sangat suka juga untuk melakukannya. Tuhan, hati kami begitu bergairah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu apa yang ada di hati kami. Tuhan, bimbing kami senantiasa di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Di masa yang tidak mudah ini, kami menetapkan hati kami. Justru di masa yang sukar ini, kami harus makin taat kepada Tuhan. Makin bijaksana. Karena dengan taat kepada Engkau, kami menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan Engkau adalah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Engkau telah berjanji barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Kami menerima janji itu, kami mengaminkannya. Engkau tidak akan mempermalukan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami berdoa untuk setiap jemaat, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang ada di rumah sakit atau mereka yang sudah pulang ke rumah, mereka ditolong oleh Tuhan. Melalui situasi yang mereka hadapi, mereka justru makin dekat kepada Tuhan, menerima pencerahan daripada kebenaran-kebenaran, dan akhirnya sukacita, hati yang gembira, yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bagi pemerintah kami, baik yang di pusat maupun di daerah, hari-hari ini biar ada kerjasama yang baik. Usaha pemerintah untuk ada vaksin COVID-19. Dan sudah ada rencana untuk memberikan vaksin ini di bulan-bulan yang akan datang. Kami berdoa supaya itu boleh terlaksana dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami tahu lebih dari apa yang kami doakan, Engkau sanggup memberikan kepada kami. Itu sebabnya kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu.
Dan di dalam pengharapan ini, saudaraku, mari kita bersama-sama membuka hati kita. Terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin.